Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Uhayyikum tahiyatul islam, tahiyat ahlussunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Biats yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kembali kita sama-sama bertalabul ilmi. Kita akan bahas yaitu kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan. Al-faslu ats-tsani, pasal yang kedua, fi bayani makna syahadatain wa ma waqa'a fihima minal khata'i wa arkanihima wa syurutihima wa muqtadahuma wa nawaqidihima. Pembahasan terkait makna syahadat dan apa yang terkandung di dalamnya dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, rukun apakah yang harus tertanam di dalam dua kalimat syahadat, syarat-syaratnya apa saja, dan apa yang terkandung di dalamnya dan apa yang menjadi pembatal syahadatain. Awalan makna asyhadatain. Awalan yang pertama makna yaitu arti asyhadatain, arti asyhadatain. Syahada, makna syahadati alla ilaha illallah. Tentunya kita mengenal bahwasanya Allah menyebutkan alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib dan apa yang nampak. Terkait dengan makna syahadah, maka Rasulullah SAW suatu saat pernah memberikan pernyataan kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab, faltakun awwalam ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW tatkala beliau mengutus sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, maka beliau memberikan nasihat, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dan mereka adalah ahlu kitab. Hal yang pertama kali engkau hendak ajarkan kepada mereka, hendaknya engkau memberikan pengajaran syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Hendaknya engkau memberikan pengajaran kepada mereka agar mereka meyakini bahwasanya di sana ada zat yang berhak untuk sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka di dalam riwayat dikatakan ila an yuwahhidullah. Ila an yuwahhidullah. Di dalam riwayat lain yaitu agar engkau mengisahkan Allah. Makna syahadatu alla ilaha illallah yaitu al-i'tiqadu wal iqrar. Makna syahadat yaitu al-i'tiqad. Yang dimaksud al-i'tiqad adalah suatu keyakinan, wal iqrar yaitu pengakuan. Semua orang memiliki i'tiqad. Semua orang memiliki keyakinan. Begitu kita berbicara keyakinan, maka semua orang punya keyakinan. Orang Yahudi punya keyakinan. Orang Nasrani punya keyakinan. Orang Konghucu punya keyakinan. Tapi keyakinan mereka adalah keyakinan yang jauh dari kebenaran. Tapi yang dimaksud keyakinan di sini adalah al-i'tiqad wal iqrar annahu la ma'buda aw la yastahiqu al-ibadata illallah. Keyakinan yang mantap, keyakinan yang jazim, keyakinan yang tidak bisa ditawar-menawar, bahwasanya annahu la yastahiqul ibadata illa lillah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, wal iltizamu dzalik, dan berpegang teguh dengannya, wal amalu bihi, dan mengamalkan dengannya. Maka disinilah seorang muslim begitu mengenal la ilaha illallah, maka dia harus memahami bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak. Satu-satunya zat yang berhak. Wal iltizamu bidzalik, dan memegangi apa yang menjadi kata-kata berhak tersebut. Wal amalu bihi, dan beramal, dan yang berhak untuk kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatu
la ilaha illallah ada dua potongan. Yang pertama adalah la ilaha. Dikatakan nafyu al-istihqaq man siwallah lil ibadah kainan man kana. Kita mengenal ada istilah an-nafi. Nafi itu adalah peniadaan. Nafi itu adalah peniadaan. Al-itsbat adalah penetapan. Dan di dalam kalimat la ilaha illallah ada dua potong. Yang pertama adalah la ilaha. Dan dikatakan an-nafyu ablagh minal itsbat. Peniadaan itu jauh lebih gamblang dibanding penetapan. An-nafyu ablagh minal itsbat. Yaitu penetapan itu lebih gamblang dibanding penetapan. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, waman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang kufur terhadap tauhid. Waman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang kufur terhadap at-taghut. Yang dimaksud taghut adalah kullu ma'ubida min dunillah. Yang dimaksud taghut adalah kullu, semua hal, apa yang ubida disembah min dunillah selain Allah. Itu adalah arti taghut. Maka dikatakan la ilaha memiliki arti yaitu nafyu al-istihqaq man siwallah. Meniadakan semua yang berhak dan ternyata yang berhak tersebut selain Allah. Meniadakan semua bentuk peribadatan. Semua peribadatan man siwallah selain Allah lil ibadati, untuk diibadati kainan mangkana, apapun bentuknya, siapapun orangnya. Maka disinilah seorang mukmin hendaknya memahami kata-kata la ilaha. La ilaha. Seperti kita kadang melihat suatu tulisan, tidak boleh masuk ke ruangan ini, tidak boleh masuk ke ruangan ini. Siapapun tidak boleh untuk masuk ke ruangan tersebut. Kemudian ada penetapan, kemudian ada pengecualian. Apa itu? Selain karyawan. Selain karyawan. Maka selain karyawan itu adalah namanya itsbat. Kenapa? Yang berhak untuk masuk hanya karyawan. Nah, di dalam kalimat la ilaha illallah, maka di sini ada kata-kata yaitu la ilaha. La ilaha. Semua bentuk peribadatan dinafikan. Kemudian dikatakan illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah, yaitu itsbatun listihqaqillah wadahu lil ibadah illallah. Maka disinilah al-itsbat. Maka dikatakan al-itsbat itu adalah penetapan. Itsbat itu adalah penetapan. Maka di sini ilallah yaitu wa yu'min billah. Wa yu'min billah yaitu beriman kepada Allah. Maka di sini dikatakan ayat Allah memberikan pernyataan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka di semua bentuk taghut harus kita tinggalkan. Berikutnya apa? Penetapannya wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Maka dikatakan itsbatul istihqaq lillah. Itsbatu listihqaqillah wahdahu lil ibadah, yaitu suatu penetapan bahwasanya peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa mana hadhihi al-kalimah ijmalan, dan arti kata-kata dari apa yang barusan kita bahas ijmalan secara global adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Karena ada sebagian orang memahami dengan penafsiran, dengan pemahaman yang kurang tepat, yaitu la ma'buda bihaq. Ini yang benar. Ini yang benar. Tapi ada yang memberikan suatu pernyataan yaitu la ma'buda, ada sesuatu hal yang tersembunyi. Apa itu? Maujud. Kata-kata maujud. Maujud itu ada. Maka harus kita luruskan kata-kata la ilaha illallah, harus kita luruskan memiliki arti la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah. La ma'buda bihaq.
Maka dikatakan wa khabaru la yajibu takdiruhu bihaq. Khabar la, maka di sini wajib ada takdir yang tersembunyi. Apa itu bihaq? Berhak. Wala yajuzu takdiruhu bimawjud. Tidak boleh takdirnya sesuatu hal yang tersembunyi itu artinya mawjud. Lianna hadza khilaful waqi'. Karena sesungguhnya hal yang seperti ini jika ditafsirkan dengan mawjud menyelisihi apa yang terjadi. Fal ma'budat ghairullah mawjudatun bi kathrah. Sesuatu yang disembah selain Allah tentunya jumlahnya banyak. Fal ma'budat, sesuatu yang disembah, maka dikatakan ma'budat. Tidak dikatakan fal ma'budu. Kalau ma'bud satu, tapi ma'budat menggunakan kata-kata jamak. Ghairullah selain Allah mawjudatun bi kathrah. Banyak bentuknya, banyak macamnya. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon, ada yang meyakini bahwasanya sungai yang di sana itu ada, orang Jawa bilang danyang. Udah danyang. Sebagian lagi mengatakan ono sing bau reksa. Ada yang singgah, ada yang memiliki, ada yang menjaga. Subhanallah. Sehingga berapa banyak kaum muslimin dia mengatakan kalimatul tauhid la ilaha illallah, tapi karena keimanan yang dia miliki terbatas, bahkan mungkin kurang menggali ilmu, bahkan kadang malu bertanya sama seorang guru. Lebih menyedihkan lagi jika seorang guru tahu kemudian tidak ngasih ilmu. Seorang ustadz atau seorang kiai tidak memberikan pengajaran sehingga masyarakat jauh dari akidah yang hak. Sungguh berapa banyak kita kadang merasa sedih, seorang muslim dia berangkat haji, dia puasa Ramadan, dia sholat 5 waktu, tapi masih meyakini kepada sesuatu hal yang berbau syirkiyat, berbau berbagai macam bentuk kemusyrikan. Maka dikatakan fayalzamu minhu anna ibadat hadhil asya' ibadatun lillah. Maka disinilah mewajibkan bahwasanya peribadatan ini semuanya ini kami tujukan untuk Allah. Wa hadza min abdalil batil. Ini adalah suatu bentuk kebatilan yang batil. Yaitu tadi seseorang menyembah kuburan. Saya menyembah kuburan ini karena Allah kok. Itu yang dimaksud. Saya menyembah pohon ini karena Allah kok. Itu yang dimaksud. Enggak benar. Sekalipun kadang di situ ada doa-doa. Suatu saat kami pernah berjumpa dengan seorang jamaah pengajian. Dia memberikan suatu pernyataan dan alhamdulillah bapak-bapak ini beberapa kali ikut kajian. Walhamdulillah rahimahullah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Insyaallah wafat dalam keadaan tauhid. Waktu pernah kami ditanya suatu masalah, Pak Ustadz, saya itu dapat warisan dari orang tua saya. Saya ini dapat warisan dari orang tua saya, yaitu berupa keris. Orang tua saya wasiat, keris ini harus dijaga. Dan sebulan sekali harus dimandikan dengan mandi kembang. Kalau nggak dimandikan dengan bunga, tidak dimandikan dengan air kembang, maka keris itu akan modot. Modot itu tidak masuk ke dalam rangkanya dengan sempurna, tapi akan keluar sedikit, jumbul sedikit, nampak sedikit, agak terangkat sedikit. Itu namanya bahasa Jawanya adalah modot. Kemudian kami tanya, lah mbahnya ini gimana? Sesudah dapat wasiat itu bagaimana? Ya awal-awal dahulu saya sering melakukannya Ustaz. Sesudah kami belajar tauhid, alhamdulillah keris itu tidak kami mandikan, tapi kami buang ke sungai. Kami buang ke sungai. Kemudian kami tanya, itu nanti nggak modot malah jauh dari keluarga Pak? Oh enggak. Apa manfaatnya saya belajar tauhid kalau masih percaya dengan modot atau tidak? Keluarga ada yang marah enggak Pak? Oh keluarga banyak yang marah karena itu warisan. Tapi saya sampaikan bahwasanya ini warisan yang benar adalah warisan yang sesuai dengan syariat. Kalau di situ keris itu diyakini ada kekuatan khusus, maka kami sampaikan bahwasanya keris itu tidak ada kekuatan. Karena kekuatan itu hanya milik Allah subhanallah. Tauhid menghunjam di dalam dadanya. Tauhid menghunjam di dalam sanubarinya. Wa huwa madhab ahli wahdatul wujud. Dan ini adalah jadi
Seseorang yang meyakini bahwasanya seseorang itu beribadah berhala karena Allah, beribadah ini karena Allah, maka itu adalah pemahaman mazhab Wahdatul Wujud, yaitu seseorang yang saya ini melakukan ini karena Tuhan sudah menyatu dengan saya. Nah, itu adalah pemikiran Wahdatul Wujud. Seseorang yang meyakini bahwasanya Allah sudah menyatu pada dirinya. Alladzina hum akfaru ahlil ard. Dan mereka adalah orang yang paling kufurnya orang yang berada di penduduk muka bumi. Maka seorang muslim harus memiliki akidah yang benar. Dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh seseorang menjadikan bahwasanya Allah telah menyatu pada dirinya, menyatu pada berhala, menyatu pada kuburan, menyatu pada ini, menyatu pada ini. Nah, itu adalah pemikiran yang jauh dari kebenaran. Maka seorang mukmin hendaknya menjaga akidahnya. Kita melihat bahwasanya hati ini berada di genggaman Allah. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Bisa jadi seorang muslim berada di pagi hari dia beriman, ternyata di sore hari dia kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Bisa jadi seseorang berada di sore hari dia beriman, ternyata paginya adalah kufur. Tanya, kita berdoa dengan mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjut.